Oke, kali ini gue mau bahas terkait komentar dari banyak banget orang di channel ini yang udah mungkin lebih dari 100 komentar yang serupa. Dari video High and Low dan Crow Zero, yaitu film gak mendidik, ngajarin anak buat tawuran, dan sok jagoan. Oke, kita bahas dulu dari sisi film. Film itu sifatnya entertainment, yang artinya ngehibur sebagian orang dengan genre, pembawaan, gaya tertentu, yang ngebentuk rasa kepuasan dari para penonton. Film gak selalu soal mendidik dan mendidik, karena sebagian orang bilang bahwa film itu harus mendidik. Makanya dibuatlah genre film pendidikan. Film dibedakan berdasarkan tujuannya. Film yang mendidik adalah film bergenre pendidikan. Sedangkan film lain adalah film yang menghibur dan memberi kepuasan, serta campuran dari kedua aspek tersebut. Artinya, film yang emang pure buat sebuah hiburan, ya dibuat semata-mata untuk menghibur, baik dari sisi kesenangan, fantasi, karena genre menghibur sendiri itu bercabang mulai dari horor, psikologi, action, thriller, delinquent, dan sebagainya. Ini jadi wadah buat fokus menuangkan kreativitas sebagai kalangan yang dikategorikan sebagai geek. Nah, kalau action ini sebagian besar diisi oleh orang-orang yang kreatif dalam keindahan koreografi. Dan koreografi udah ada dari zaman dulu kala, salah satunya adalah wushu, yang dipertontonkan sebagai hiburan dan keindahan gerakan. Gerakannya itu lebih menonjolkan keindahan sama halnya kayak seni tari. Dan film ini sama persis tujuannya seperti wushu, sebagai pertunjukan semata. Sudah ngerti? Kalau memang pengen film yang mendidik, silahkan cari film yang bergenre pendidikan, karena film gak cuma satu aliran, dan gak harus satu aliran. Selain itu, film juga punya rating usia. Ada film khusus anak-anak, film dengan rating dewasa, 18+, 17+, 21+, dan lain-lain. Dengan tingkat adegan yang lebih intens semakin menaiknya usia. Alias kalau 21+ udah benar-benar berat dan frontal. Kalau memang anak atau saudara kalian yang masih belia punya akses nonton film dengan rating dewasa, maka di sini siapakah yang seharusnya bertanggung jawab? Kalian tuh sebenarnya bisa milih, kalian juga diberi akal sehat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kalian memilih untuk memaksakan kehendak sendiri dan hobi banget menuntut tanpa tahu kaidah dan aturan yang ada, yang dibuat dari puluhan sampai ratusan tahun yang lalu di industri ini. Yang mana ini juga salah satu bentuk bisnis, yang mana bisnis itu adalah hal yang legal, bukan ilegal. Rating kayak gini sampai saat ini terus berkembang demi mengurangi resiko salah kaprah dan salah sasaran. Kalau memang remaja yang labil nonton adegan tersebut, ada baiknya dalam pengawasan orang tua. Biar orang tua bisa lebih menekankan sisi negatifnya bahwa tawuran itu merugikan banyak orang. Yang kedua, internet. Perlu kita ketahui lagi kalau internet itu bukanlah tempat buat anak-anak. Kalau anak usia belia bisa akses YouTube reguler, maka antara yang upload video di YouTube tersebut yang bertemakan dewasa, berupa kekerasan dan lain sebagainya, pertanyaannya adalah yang salah di sini tuh siapanya? Orang tua yang seharusnya mengawasi si anak atau pihak kontennya yang dituntut? Nah, silakan introspeksi diri masing-masing. YouTube itu sudah dengan tegas memisahkan mana platform buat anak-anak dan mana platform buat orang dewasa. Masalahnya anak zaman sekarang membuka YouTube reguler dengan gadget milik orang tuanya yang udah login ke dalam YouTube. Dan itu merupakan sebuah kelalaian orang tua zaman sekarang di Indonesia yang suka nuntut adegan kekerasan, nuntut adegan sadis, nuntut adegan horor karena anaknya nonton. Tapi lupa bahwa merekalah yang memberikan akses kepada anaknya. Dan anaknya juga memang gak harus menonton karena ada batasan usia. Jadi saya sebagai konten kreator juga gak bisa menangani kelalaian sistem. Dan itu pun sudah di luar jangkauan saya sendiri. Kecuali kalau memang konten kami yang melanggar, kalian yang berhak menuntut dan marah. Sekarang di bab 3, kenapa suka action berandal? Ini opsional, cuma tambahan doang biar kalian lebih mengerti tentang genre ini. Kita tahu kalau film Crow Zero itu menceritakan tentang berandal muda namanya Takeya Genji, yang punya ambisi nguasain sekolahnya yaitu Suzuran. Isinya berandalan gila. Nah, berandal identik dengan pertarungan, dan pertarungan itulah yang dijual baik di manga Crows, Wars, dan di film ini juga. Dari mulai koreografinya, sound efeknya, berantemnya, hingga direksi euforianya. Seperti teknik yang membuat suatu karakter kelihatan lebih kuat dari yang lainnya. Efek bagaimana mengalahkan musuh dengan satu pukulan yang berat, dan musuhnya itu euforia. Itu semua tujuannya buat kepuasan penonton dan memang bukan buat pendidikan. Dan kalau masih ngangong sampai bab 3 ini, silahkan kembali ke bab awal video ini. Semuanya udah jelas dari sisi sejarah film sampai tujuan film itu sendiri. Balik lagi,
Crow Zero itu emang lebih ngejual adegan fighting yang memuaskan dibandingkan keindahan koreografinya. Lagi-lagi, dari background cerita juga, dan target pasar dan direksi juga dari sebuah film itu berbeda-beda. Mereka punya warna-warnanya sendiri. High and Low di sisi lain lebih fokus mengenai cerita yang dalam, soal sistem negara yang runtuh akibat kelompok Yakuza yang berkuasa di belakangnya, yang kekuatannya itu bisa manipulasi sebagian negara, yang mana mereka ngelakuin bom dan pembakaran di mana-mana. Kata Hike mewakili kalangan elit, kayak aliansi 9 naga, Kuryu, yang korup menguasain pemerintah di banyak kota sekaligus, dan Low mewakilkan kalangan rakyat miskin yang selalu tertindas oleh Hike. Makanya judulnya adalah Hike and Low. Dan di film Hike and Low pun karakternya nggak sepenuhnya berandal. Noboru adalah orang yang berpendidikan tinggi. Di daerah Sano sendiri, Tetsu itu penerus usaha onsen milik ayahnya. Dan dijelasin juga kalau ayahnya itu rugi besar gara-gara keserakahan para 9 naga yang ngerusak properti pribadi milik ayah Tetsu. Tanahnya pengen direbut karena emang daerah Sano itu isinya adalah bangunan-bangunan tua dan terbengkalai. Yang mana Tetsu juga di sini nyambi sebagai konten kreator, YouTuber, dan Kazuya juga seorang yang punya toko, belum nikah karena ekonomi gak kuat. Chiharu, anak yang broken home, hilang arah, dan akhirnya tinggal di lingkungan kayak sekolah Oyako. Dan barulah pindah ke Sano Rengokai karena lebih diperhatikan juga. Kelompok Sano juga yang jadi tukang bersih-bersih setelah kekacauan yang ditimbulkan oleh pihak 9 naga atau penjahat lainnya. Jadi memang penerus ormas dari Mugen itu sendiri kan merupakan ormas yang awalnya itu geng, tapi karena Mugen dengan anggota awalnya mengalahkan satu kelompok Kuryu, masyarakat pun lebih percaya kepada Mugen dan bergabung ke Mugen karena takut sama Kuryu yang berubah jadi organisasi masyarakat alias ormas. Nah, kalau Oyako gimana? Nah, Oyako juga dijelaskan bahwa muridnya mayoritas telah lulus jadi anggota 9 naga. Dan si Murayama ini sebagai karakter utama ngerubah semuanya ke jalan yang benar. Dan ini juga jadi alasan kenapa mungkin High and Low lebih bisa diterima oleh orang-orang awam yang gak tahu akan delinquen, begundal-begundul, berandal. Itu masih lebih bisa buat diterima sama mereka. Karena memang ceritanya sangat-sangat luas dan kaya, mendidik juga. Tapi kalau memang suka banget dengan adegan fighting yang bener-bener mentah, sound effect-nya enak, itu mereka pasti nonton Crow Zero dan Crows Explode. Apalagi di Crows Explode itu bener-bener puncaknya euforia, yang mana cerita-cerita kayak gini pun memberikan sisi yang gak pernah kalian lihat dari seorang yang disebut sebagai berandal, yang sering banget direndahkan. Bahkan di filmnya, para berandal ini tuh lagi menyelamatkan sistem daerah yang korup. Itu di High and Low. Dan bener-bener suka direndahkan sama kayak di dunia nyata ini. Cara kalian ngelihat film dengan genre ini yang sering dianggap remeh dan kayak ngejual berantemnya doang, geng-gengan, dengan cara gua ngelihatnya itu berbeda. Mungkin untuk sebagian orang. Karena bagi orang awam, film berandalan ya cuma ngejual koreografi, gak mendidik, kayak bener-bener pure bikin geng-gengan keren-kerenan doang. Tapi banyak banget kok karya-karya bergenre delinquen justru menginspirasi masyarakat buat jadi seorang pelindung. Kayak contoh High and Low di era Sword dan Lookism sebagai lambang perlawanan terhadap bullying. Perlawanan juga lah terhadap sistem yang korup dan menguatkan sisi kemanusiaan di chapter awalnya. Dari karakter utamanya, Pak Hyung Sok. Dan susah juga buat nggak nangis kalau baca Lookism chapter awal. Karena memang ceritanya sebagus itu dalam pendidikan moral. Lookism juga salah satu judul yang ngerubah hidup gua. Lebih sayang sama orang tua, bersyukur dengan badan yang diberi oleh Tuhan, dan ngehargain teman-teman yang ada. Jadi jangan nilai buku dari sampulnya doang. Dan gua harap dengan video ini, komentar-komentar itu tuh lebih berkurang, dan orang-orang tuh lebih sadar bahwa filmnya kayak gini tuh diperbolehkan aja di seluruh dunia, tapi dibatasi. Dan kalau memang ada anak yang menonton film yang dibatasi, ya itu bukan salah pihak filmnya ataupun yang ngebahas. Jadi jangan lupa ngopi.